Jadi ada dosen di Muhammadiyah, ibu-ibu agak sedikit terpengaruh. Kemudian saya tahu dia tidak terlalu serius. Bilang sama saya, Ustaz, kenapa perempuan tidak boleh menjadi khatib Jumat? Tidak usah pakai teori, saya bilang. Besok hari Jumat, giliran saya khutbah di Masjid Besar Kauman. Ibu ikut saya. Nanti saya perkenalkan, lalu saya bilang, yang khutbah hari ini, ibu ini dari Aisyah. Berani gak? Enggak berani katanya. Teori aja. Bu berani dicoba, saya bilang, saya bukakan jalan. Mari khutbah di Masjid Besar Kauman. Paling-paling dilempar orang dia. Kalau enggak, takmirnya yang dimarahin. Enggak usah, enggak perlu. Karena itu tidak merubah apa-apa, tidak mempengaruhi keadilan. Jadi sekarang memang di Indonesia dicoba mengarus utamakan gender, kan itu pengarus utamaan gender. Dulu ada seorang sosiolog, ibu-ibu profesor doktor ingin dirubah semua. Jadi buku pelajaran itu mau dirubahnya. Jadi dia bilang Ani main boneka, Budi main sepak bola itu diskriminasi gender. Dia bias gender, dia mau merubah. Dia mau merubah menjadi Budi main boneka, Ani main sepak bola. Ibu membersihkan mobil, bapak sedang memasak. Nah, pokoknya mau dibalik. Taruhlah ini diterima dan berpuluh-puluh tahun kemudian sudah terjadi di masyarakat. Terbalik. Tapi kemudian orang akan protes lagi-lagi akan protes. Masa sih begini? Nah gitu. Itu bisa dirubah lagi. Nah pertanyaannya, pembagian peran seperti itu, pembagian kerja, itu bermasalah atau tidak? Melihat masalahnya apa? Karena ini bicara kesetaraan, ada enggak diskriminasinya? Itu, ada enggak ketidakadilan? Kalau memang diskriminatif, tidak adil, harus dirubah. Jadi tinggal kita uji saja apakah hukum Islam yang membedakan fungsi laki-laki perempuan itu tidak adil atau tidak. Kalau dianggap tidak adil, ya dirubah. Di mana masalahnya? Memang Nabi Rasul yang 25 itu semua laki-laki, enggak ada. Mulai dari Adam, ya, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu riwayatnya jelas semua laki-laki, enggak ada perempuan. Oleh sebab itu malaikat kalau menyamar jadi manusia selalu menyamar jadi laki-laki. Tidak pernah malaikat Jibril masuk rumah Nabi menyamar jadi perempuan karena menimbulkan fitnah. Ibu-ibu masuk rumah Nabi tengah malam gitu. Nabi berduaan dengan ibu-ibu, nah, kan fitnah nanti. Jadi Jibril selalu tampil sebagai laki-laki. Bisa nggak Jibril tampil sebagai perempuan? Ya bisa saja, masa nggak bisa? Jadi burung aja bisa, jadi cicak aja bisa, karena diberi kemampuan untuk menampilkan dirinya secara fisik dalam bentuk apa saja. Malaikat jadi pengemis juga bisa. Maka pengemis jangan dimarahi terus, mana tahu dia malaikat. Tapi kalau datangnya rutin tiap Jumat, nah berarti bukan malaikat. Ya, kalau sekali-sekali ya mungkin malaikat itu yang sedang menguji iman Anda. Nah, jadi begitu. Tetapi di luar 25 itu masih ada kemungkinan ada perempuan jadi nabi. Karena jumlah nabi itu puluhan atau ratusan ribu. Ada kemungkinan, ada peluang. Diuji di sini. Kata-kata rijal yang berhubungan dengan nabi tidak ada yang diartikan jenis kelamin di sini dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Semua nabi itu rijal, tidak diartikan laki-laki. Tapi konteksnya semua manusia. Karena baik orang-orang di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Muhammad itu meminta supaya yang diutus itu bukan manusia tapi malaikat. Al-Qur'an mengatakan semuanya adalah
manusia, tapi diungkap dengan kalimat rijal. Karena secara kontekstual nabi yang diutus itu adalah nabi dan rasul yang dicerita itu laki-laki. Padahal yang dimaksud dalam konteksnya itu semuanya manusia, tidak ada yang malaikat. Nah, dalam tafsir seperti itu ada peluang perempuan jadi nabi. Nah, tinggal dicari siapa. Apakah mungkin Maryam jadi nabi? Apakah mungkin ibunya Maryam? Apakah mungkin ibu Nabi Musa? Nah, gitu. Iya. Kalau alasannya dapat wahyu saja juga belum pas, karena lebah pun dapat wahyu dalam Al-Quran. Wa auhayna ila nahli. Lebah pun juga dapat wahyu. Bahkan setan pun juga kalau kalimat wahyu saja. Wa inna syayatin la yuhi ba'dhum ba'da. Jadi kata wahyu tidak harus firman Allah. Sehingga kalau orang mau menjadikan ibunya Nabi Musa itu menjadi nabi, wahyu itu diartikan firman Allah. Tapi kalau tidak mau menjadikan nabi, wahyu diartikan ilham. Nah, terserah mau. Kalau pengen sekali ada yang perempuan jadi nabi, ya sudah ibu Maryam gitu aja, Maryam. Tapi mufasir besar menyebutkan sesuai dengan Al-Quran, innahala siddiqah. Jadi bukan nabi tapi siddiqah, orang yang sangat benar. Tapi mungkin ada peluang yang lain, kita nggak tahu karena tidak ada riwayatnya. Jadi tinggal ditunggu saja kalau ada orang yang menemukan, wah ternyata nabi itu perempuan, ternyata Nyi Roro Kidul itu nabi gitu. Bisa saja. Enggak, Nyi Roro Kidul itu jin, tapi sudah masuk Islam, mu'alaf. Jadi sudah ada kiai yang mengislamkan Nyi Roro Kidul. Jadi dia sudah mu'alaf, sudah hijrah. Nah, jadi kalau Nyi Roro Kidul sudah hijrah, berarti dia nggak mau lagi terima sesajen, nggak mau lagi, syirik katanya. Dulu boleh, tapi sekarang saya nggak mau lagi, saya sudah mu'alaf, tidak terima lagi sesajian. Nah, dia bilang begitu. Jadi kalau ada yang masih kirim sesajen, bilang begitu. Nyi Roro Kidul sudah tidak mau lagi. Kenapa? Udah mu'alaf, udah masuk Islam. Dia udah tahu ini syirik, marah dia. Kalau Anda masih beri sesajen, dia marah, ngamuk, bahaya nanti. Nah, gitu. Ditakut-takuti aja begitu. Anda juga tidak percaya gitu. Nah, saya kira begitu. Ya, sudah jam 9:30, nanti silakan baca, karena ini kalau diuraikan semua cukup banyak, 10 gitu ya. Jadi mungkin semangatnya agak beda dengan semangat gender yang dikemukakan oleh para aktivis gender. Kayak mungkin dengan Nasaruddin juga agak beda, walaupun ada persamaan ya, apalagi dengan tokoh-tokoh gender yang lain di Indonesia. Dengan Kiai Husain dari Cirebon juga agak beda. Jadi kalau Kiai Husain itu sudah ngikuti arus gender yang barat. Enggak, dia mengatakan saya dulu juga begitu. Saya baca itu kitab-kitab, tapi setelah saya baca buku Asgar, buku Fatimah, buku Rifat Hasan, saya berubah. Saya bilang saya juga baca tapi saya tidak berubah. Nah, apakah artinya saya keras kepala tidak mau berubah, atau beliau yang tidak istiqamah? Nah, itu terserah saja penilaian. Tapi kalau untuk aktivis gender yang lebih dihargai, ada Kiai Husain itu yang menjadi acuan ya. Pokoknya kalau agak aneh-aneh mesti jadi acuan. Nah, saya ingin mencoba meluruskan pemikiran-pemikiran gender yang kebablasan, yang Islam. Kalau yang enggak Islam banyak sekali. Feminisme liberal, feminisme lesbi, feminisme marxis. Oh, itu banyak sekali. Udah banyak yang bunuh diri itu. Jadi aktivis feminisme yang liberal itu enggak tahan juga. Kita perempuan tidak butuh laki-laki. Kita bisa hidup mandiri tanpa laki-laki. Nah, bagaimana dengan seks? Juga tanpa laki-laki. Lalu akhirnya jadi lesbi. Jadi feminisme lesbian. Nah, itu. Dan sulit sekali kalau feminisme lesbian itu sulit karena cara berpikirnya negatif. Dia jalan bersama-sama dengan laki-laki, teman-temannya. Dia bawa koper tuh.
Kalau sudah keberatan dia koper, dibantu oleh teman laki-laki, marah dia. Kamu merendahkan kaum perempuan ya? Emangnya kami perempuan tidak kuat ngangkat koper berat-berat? Ya sudah, angkat aja lah. Jadi perempuan banyak jadi korban pemahamannya karena negatif itu. Apa sih salahnya kalau dia memang nggak kuat ngangkat koper dibantu oleh laki-laki? Kan tidak sampai merendahkan, tapi karena cara berpikirnya sudah negatif terus, marah dia. Emang kamu kira cuma laki-laki aja yang bisa ngangkat koper? Kalau perlu kopermu saya angkatkan, ya sudah tolong dibawain aja sekali. Jadi yang saya bayangkan kalau jadi suami istri, istrinya aktivis atau pemikir feminis yang ekstrim, yang radikal, apakah suaminya kuat? Itu sebabnya, mohon maaf, beberapa cerai, termasuk di Indonesia ini, cerai karena tidak tahan suaminya. Dia bilang cari nafkah kewajiban suami, tapi ngurus rumah tangga kewajiban suami juga. Lalu kamu apa? Saya kewajiban saya cuma satu, menstruasi, yang kedua hamil ketika melahirkan terus menyusui, sisanya laki-laki. Jadi ada waktu saya di aktivis Syuhada, masih muda juga saya waktu itu, belum menikah. Anak yang perempuannya bilang begini, Ustadz, dalam pemahaman saya itu suami tanggung jawab kepada istrinya sampai kepada makanan, kan beri nafkah makanan. Jadi nanti kalau saya menikah Ustaz, saya suruh suami saya masak, menghidangkan makanan untuk saya, karena menurut agama itu adalah kewajiban suami memberi makan kepada istrinya. Saya bilang, jangan keras-keras ngomong, kalau keras-keras laki-laki yang dengar tidak mau kawin dengan kamu. Siapa yang mau kawin? Dah capek-capek bekerja, istrinya cuma duduk-duduk aja di rumah, sampai di rumah mau makan, masak sendiri. Masakkan untuk saya, siapa yang mau? Apa ada yang mau? Kalau ada ya bodoh sekali itu laki-laki begitu. Nah, saya kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.